Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pekan ini? Semoga semangatnya masih membara, masih ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Meskipun kita lagi-lagi harus bertemu secara daring melalui video pembelajaran ya, belum bisa bertatap muka secara langsung, berinteraksi di dalam kelas, karena memang kondisinya masih belum memungkinkan kita untuk bergabung di dalam sekolah ya. Tapi semoga hal itu tidak mematahkan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Gimana kabarnya? Semoga masih tetap sehat. Jangan lupa kesehatannya selalu dijaga dengan cara meminum vitamin, banyak minum air putih jangan lupa. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, maskernya selalu dipakai ya, ingat. Kemudian jaga jaraknya, jauhi kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah ridhoi apapun segala kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Kemudian Allah mudahkan juga ilmu yang akan kita pelajari ini untuk diserap dan berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang peluang. Ini sudah kalian dapat di kelas 9 SMP kalau tidak salah ya. Di SD juga sudah dapat, tetapi kali ini kita akan memperdalamnya lebih luas lagi. Kita akan combine dengan kombinasi yang kemarin sudah kita bahas ya. Makanya kemarin Ibu tanamkan, tolong dipelajari baik-baik faktorialnya, tolong dipelajari baik-baik kombinasinya. Bentuk soal kombinasi itu seperti apa kalian sudah harus bisa memahami. Kenapa? Karena kita intinya di sini di peluang. Nanti kita akan gunakan si kombinasi ini dan si faktorial yang pada awal pembahasan sudah kita pahami sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan faktorialnya kalian masih keteter, nanti kalian akan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada materi peluang ini. Baik, gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mulai dulu dari dasar peluang. Di sana ada ruang sampel, titik sampel ya. Nanti juga kalian akan bermain dengan dadu, bermain dengan kelereng, bermain dengan kartu bridge atau kartu remi. Nah, bagi yang belum paham kartu remi itu seperti apa, coba kalian bisa searching di internet boleh, atau bisa kalian beli langsung di warung atau di supermarket juga ada, tapi hanya untuk media pembelajaran ya, bukan untuk yang lain digunakannya gitu. Nah, kita menggunakan media pembelajaran itu gitu ya untuk materi peluang itu. Nah, kita simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini berkaitan dengan materi peluang, silakan menyaksikan. Baik, seperti biasa, sebelum Ibu jelaskan materi pertemuan kali ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari modul ini, siswa diharapkan yang pertama dapat menemukan konsep peluang dengan benar dan percaya diri, karena ini adalah dasar dari si konsep peluang itu sendiri. Yang kedua, dapat menentukan banyaknya peluang suatu kejadian dengan teliti. Yang ketiga, dapat menentukan frekuensi harapan suatu kejadian dengan cermat. Yang keempat, menentukan komplement dari peluang suatu kejadian dengan teliti. Dan yang kelima, menggunakan konsep peluang untuk menyelesaikan permasalahan dengan teliti dan bertanggung jawab. Semoga kita bisa ya menyelesaikan dan mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan ini dengan maksimal. Mari kita lanjutkan. Nah, ini konsep dasar peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah, nah tadi sudah Ibu singgung, ada yang namanya ruang sampel, ada yang namanya titik sampel, dan ada yang namanya kejadian. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Itu jadi semuanya, itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Sedangkan titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Jadi titik sampel adalah sebagian dari ruang sampel. Kalau ruang sampelnya itu ada kelas 12, maka titik sampelnya adalah kelas 12 akuntansi 1 misalkan, atau kelas 12 akuntansi 2 gitu ya. Nah, yang ketiga, kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel gitu. Jadi dia lebih potongan lagi dari si ruang sampelnya itu sendiri gitu ya.
Nah, jika ruang sampel S mempunyai anggota yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama dan A suatu kejadian munculnya percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan PA. Ini adalah peluang kejadian A sama dengan NA. NA-nya di sini adalah banyaknya kejadian A dibagi NS. NS adalah banyaknya kemungkinan kejadian S. S itu adalah semesta atau seluruhnya gitu. Jadi konsep rumusnya ada di sini. P sama dengan NA per NS. Kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dan banyaknya kemungkinan kejadian S atau seluruh kejadiannya, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah mata uang logam dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya angka? Kalian tahu mata uang logam hanya memiliki 2 sisi. Ya, 2 sisi, yaitu sisi apa? Coba yang punya uang di rumah bisa dilihat. Ada sisi apa saja? Ada sisi angka dan sisi gambar. Ya, itu kan ada yang satunya bertuliskan angka dan satunya bertuliskan gambar. Ruang sampelnya berarti ada 2, ya. Berarti ini ada NS-nya adalah 2. Kejadian A-nya yang diminta adalah angka saja, ya. Berarti cuma ada 1. Ini kan angka saja kan, maka NA-nya adalah 1, maka peluangnya adalah NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 2, gitu ya. Nah, contoh yang kedua. Sebuah dadu mata 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Dadu itu hanya ada 6, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari angka 1 sampai 6, yang ganjil mana? 1, 3, dan 5. Maka NA-nya adalah berapa jumlahnya? 3, yaitu angka 1, 3, dan 5. NS-nya ada berapa? Berarti semuanya ada berapa nih angkanya atau bilangannya? Ada 6, berarti NS-nya adalah 6, gitu ya. Nah, masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Kalau disederhanakan jadi 1 per 2. Gitu, gampang ya? Nah, yang lain dalam setumpuk kartu bridge atau kartu remi, diambil satu kartu secara random atau secara acak. Ini kita singkirkan jokernya, jadi joker tidak kita pakai. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Nah, bisa kalian lihat kartu as itu ada 4, jadi setiap kartu memiliki 4 gambar, yaitu gambar love. Ada gambar apa lagi? Ada gambar keriting atau pohon. Ya, terus ada gambar tempe. Terus ada gambar apa nih? Gini ya. Ya, apa sih namanya? Daun ya, gitu. Jadi setiap kartu punya 4, yaitu love, keriting, tempe, dan daun, gitu. Berarti NA-nya adalah 4. NS-nya ada 52. Ini tanpa joker. Jadi udah pasti 52 kalau kartu remi atau kartu bridge. Berarti ini masukkan NA-nya 4, NS-nya 52, jadinya 1/13, gitu ya. Nah, sini ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan adalah hasil kali peluang. Jadi kita cari peluangnya dulu, kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan. Berapa kali kita melakukan percobaan itu, gitu ya. Contohnya, sebuah dadu mata 6 dilantunkan sebanyak 360 kali. Tuh, jadi dipantulkan atau dilantunkan sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu prima? Tadi sudah kita bahas ya, prima itu ada 3, yaitu angka tadi ganjil ya kalau nggak salah. Maaf, sekarang prima, cuma bedanya kalau tadi ganjil ini 1, sekarang kalau prima adalah 2, 3, dan 5. Sama, NA-nya ada 3, NS-nya ada 6, berarti masukkan 3/6, hasilnya 1/2. Kita dapat peluangnya 1/2. Berapa kali dikalikannya atau dilemparkannya? 360. Berarti 360 dikalikan 1/2, hasilnya 180. Mudah ya? Nah, oke, ini contoh lainnya. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 5 dalam pelantunan mata dadu mata 6 sebanyak 36 kali? Berarti yang kurang dari 5 angka berapa aja? Angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Gitu ya. Berarti NA-nya berapa? NA-nya ada 4 gitu. NS-nya tadi ada 6 kalau satu dadu. Nah, berarti 4/6. Kalau disederhanakan 2/3. Pelemparannya 36 kali. Berarti 2/3 dikali 36 hasilnya 24 kali. Gitu ya.
Nah, lanjut. Ada kepastian dan kemustahilan. Peluang suatu kejadian mempunyai nilai P-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi dia paling kecil 0, paling besarnya 1. Ingat ya, nilai peluang itu tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang negatif atau yang kurang dari 0. Jadi paling kecil 0, paling besar 1 gitu ya. Artinya, jika P sama dengan 0, maka kejadian dari suatu peristiwa adalah mustahil atau tidak pernah terjadi. Ya, karena tidak ada peluangnya gitu ya. Karena kejadian itu baru terjadi kalau ada nilainya. Dan jika P sama dengan 1, maka suatu peristiwa pasti terjadi. Jadi kalau misalkan peluangnya 0, jadi ada kemungkinan terjadi dan ada kemungkinan tidak terjadi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah komplement dari suatu kejadian. Ini pernah dibahas pada materi himpunan ya. Ada yang namanya komplement juga. Komplement diperoleh dari 1 per peluangnya, 1 min peluangnya gitu ya. Jadi yang bukan dari si peluang. Misalkan gini. Misalkan dilakukan pengundian 2 uang logam Rp100 sekaligus. Berapa peluang tidak diperolehnya angka 100? Berarti angka ya yang dimaksud di sini angka. Nah, kita buat diagram pohon boleh. Tadi kita punya angka dan gambar. Kalau uangnya 1, kalau uangnya 2, berarti mereka bercabang lagi. Angka, gambar lagi. Gitu. Ini sama kayak materi di awal, yaitu aturan penjumlahan atau aturan perkalian, gitu ya. Ini angka, gambar lagi. Berarti sekarang ada angka-angka, kemudian ada angka, gambar. Angka, gambar, kemudian ada gambar angka, kemudian ada gambar-gambar. Nah, dia minta berapa peluang tidak diperolehnya angka 100. Berarti tidak ada angkanya. Yaitu mana? Ini. Ya, selain si gambar gitu ya. Nah, berarti kan cuma ini doang nih yang tidak ada angkanya. Berarti ini NA-nya adalah 1. Oh, kita langsung pakai ini boleh. Itu ya, NA-nya sama dengan 1. NS-nya adalah 4. Berarti 1 per 4. Atau kalau misalkan mau kita gunakan konsep ini, berarti cari dulu. Yang memiliki angka ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per 4. Maka komplemennya dicari. 1 min. Peluangnya berapa? 3 per 4. Maka hasilnya sama-sama 1 per 4. Gitu boleh. Boleh cara langsung boleh. Atau pakai konsep komplement juga boleh gitu. Tinggal kalian pilih mana yang paling mudah kalian untuk pahami. Gitu ya. Nah, sudah, berarti ini untuk dasar peluang. Silahkan dipahami lagi contoh soalnya, bagaimana penggunaannya, bagaimana rumusnya sebelum kita masuk ke dalam peluang kejadian majemuk. Gitu ya, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.